Guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita udah resmi krisis aftur gara-gara perang yang terjadi di Timur Tengah. Jadi ternyata bukan Indonesia doang yang terganggu guys, tapi banyak negara-negara di Asia Tenggara, tetangga kita sendiri, Vietnam, itu bahkan sampai harus menunda banyak penerbangan lokal dia di cancel guys. Dan sekarang mau dikeluarin larangan buat terbang ke luar negeri. Dan ini bakal resmi berlaku di bulan April guys. Bukan cuma Vietnam loh, tapi juga ada Bangladesh, ada Filipina. Terus gimana nasib Indonesia guys? Kalau penasaran, jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi guys, sudah resmi nih guys, negara tetangga kita yang pertama Filipina itu krisis bahan bakar. Dia bahkan udah menyiapkan ya skenario terburuk pesawat-pesawat di sana dilarang terbang. Bangladesh ini udah resmi, harga minyak pesawat aftur di sana udah naik 80% lebih guys gara-gara krisis Timur Tengah. Nah, terakhir Vietnam ini juga harus siap-siap karena mereka per bulan April ini sudah harus mengurangi intensitas penerbangan mereka. Soalnya selama ini mereka ngimpor minyak dari Cina dan Thailand. Dan Cina dan Thailand resmi sudah melarang ekspor aftur ke Vietnam. Wah, seru banget ini guys. Karena FYI aja nih guys, saat ini Vietnam lagi bersiap nih menghadapi potensi adanya resiko krisis aftur. Gara-gara per April ini Cina dan Thailand sudah resmi melarang ekspor bahan bakar pesawat keluar dari negara Cina, keluar dari negara Thailand. Artinya negara-negara yang selama ini mengandalkan impor bensin, impor BBM, impor aftur dari Cina dan Thailand harus siap-siap menangis guys. Jadi ini udah resmi sebetulnya dari awal Maret guys. Lu tahu perusahaan minyak terbesar yang ada di Vietnam itu kayak Pertamina-nya mereka lah yang namanya Petrolimex. Itu udah resmi bilang mereka nggak bisa lagi dapat suplai bahan bakar. Karena selama ini mereka impor bahan bakar paling banyak sih dari Cina sama Thailand. Terus mereka coba-coba impor dari Singapura. Confirm Singapura juga tidak bisa ekspor aftur ke Vietnam guys. Dan bukan cuma Petrolimex doang. Petrolimex by the way market share-nya lebih dari 50% ya di bisnis BBM yang ada di Vietnam. Tapi perusahaan yang spesialis aftur, anak perusahaannya Vietnam Airlines yang namanya Skypack, dia ini salah satu pemain besar loh di bisnis aftur Vietnam, ternyata juga mengkonfirmasi hal yang sama, ketakutan yang sama. Skypack, perusahaan aftur terbesar di Vietnam, itu juga udah confirm mereka nggak bisa dapat suplai bahan bakar dari Singapura, dari Thailand, dan dari Cina guys. Dan ini nggak usah heran kalau kemudian Vietnam heboh. Kenapa? Karena ternyata mayoritas aftur yang ada di Vietnam itu bukan hasil produksi lokal. Aftur yang ada di Vietnam 70% itu barang impor. Dan ternyata mayoritas impornya dari Cina dan Thailand. Terus so what? Apa masalahnya kalau gitu? Kan Bahlil juga udah bilang gak ada masalah Indonesia gak impor toh dari Hormuz. Kita gak impor dari Timur Tengah. Gak ada masalah, kita kan impor dari Singapura. Terus kenapa Vietnam ketakutan ya? Dia kan gak impor dari Hormuz. Dia kan impornya dari Cina. Dia kan impornya dari Thailand. Asal lu tahu aja guys, ternyata Cina sendiri juga minyaknya dari mana? Dari impor. Dia impor dari Saudi Arabia. Berdasarkan data, mereka itu impor dalam 1 tahun bisa 800 triliun rupiah guys. Gila nggak? Terus Thailand gimana pak? Thailand harusnya aman dong? Nggak juga. Karena kalau lu lihat data perdagangan Thailand ternyata impor minyak dari Saudi Arabia sampai 65 triliun setiap tahun. Jadi kalau ada orang gila yang ngomong, oh Vietnam gak usah takut, dia kan gak impor dari Hormuz, dia kan gak impor dari Timur Tengah, Vietnam kan impornya dari Thailand dan Cina, ya lu tol. Kenapa? Karena Cina dan Thailand itu impornya dari Timur Tengah. Dan teman-teman kalau lu mau lihat sebetulnya bisa gak sih kita tutup mata dengan situasi di Hormuz? Ya tergantung kewarasan lu aja. Kenapa? Karena dalam 1 tahun minyak yang keluar dari Hormuz itu 20 juta barel guys per hari. Dan dari 20 juta, 21 juta barel per hari itu ternyata 80% pergi ke negara Asia. Dari data-data ini lu bisa lihat lah 14,2 juta barel loh setiap hari yang pergi dari Hormuz ke Asia. Contoh lu lihat di layar kaca tuh Saudi Arabia itu ngirim 5,2 juta barel guys setiap hari lewat Hormuz. Mayoritas kemana? Ke Cina guys. Cina itu impor 5,3 juta barel dari Hormuz. Irak itu bawa 3 juta barel keluar dari Hormuz. Emirat Arab 1,8 juta barel dari Hormuz. Iran 1,5 juta barel dari Hormuz. Kuwait 1,4 juta barel dari Hormuz. Ya kalau di total ada 20-an juta barel guys. Dan dari 20-an juta barel itu ternyata 14 juta barel berangkat ke negara-negara Asia. Cina, India, Korea Selatan, Jepang. Jadi dari sini udah bisa lihat ya bahwa begitu signifikan banget loh yang namanya Hormuz ini. Beda dengan negara-negara di benua Eropa, negara-negara di benua Amerika. Kalau lu lihat nggak signifikan. Ternyata berdasarkan data mayoritas minyak Timur Tengah perginya ke Asia guys. Jadi kalau ada negara-negara di Asia yang tenang-tenang aja gara-gara situasi di Hormuz ya harus agak sadar diri guys. Apalagi kalau memang mereka impornya itu sangat besar. Bisa sampai 90% seperti negara tetangga kita. Kenapa lu
lu wajib panik guys kalau lu jadi tetangga kita guys. Karena lu tahu ya, Saudi Aramco, perusahaan minyak paling besar di kolong langit ini udah resmi bikin pernyataan apa? Dia bakal mengurangi pasokan minyak mereka, produksi minyak mereka khusus untuk pasar-pasar Asia. Bakal dipangkas. Kenapa? Ya mayoritas dan prioritas sekarang supply ke sekutunya mereka yang lagi sibuk berperang. Jadi Arab Saudi udah resmi nih akan mengkonsentrasikan minyak dia ya buat mendukung operasinya Amerika Serikat dan Israel. Nah negara-negara Asia nggak usah lah, lu nggak penting-penting amat lu kan sumber duit doang lu. Sekarang lagi perang nih, makanya nggak usah heran Saudi Aramco bakal memangkas pasokan minyak ke Asia guys. Dan ini bakal berlaku selama 2 bulan ke depan. Dan lu bisa lihat validitas data ini dari penurunan ekspor minyaknya Arab Saudi guys. Lu tahu ya bulan lalu nih, bulan Februari mereka itu bisa ekspor lebih dari 7 juta barel per hari. Tapi per hari ini mereka ekspornya turun cuma jadi 4,3 juta barel per hari. Alias apa? Dropnya itu sekitar 38% loh. Drop ekspor minyaknya Arab Saudi. Jadi teman-teman tahu lah ya hukum supply and demand. Kalau supply-nya berkurang sementara demand-nya tetap malah mungkin bertambah, ya harga udah pasti wajib naik ke atas guys. Bahkan ya maskapai penerbangan favoritnya rakyat Vietnam yang namanya Vietnam Airlines itu udah resmi bakal mengurangi jumlah penerbangan mereka. Jadi penerbangan di Vietnam bakal berkurang 23 penerbangan setiap minggunya. Dan rute-rutenya bakal dikurangin. Dia bakal nutup 7 rute lokal yang ada di Vietnam guys. Dan karena jumlah penerbangan berkurang, lu udah tahu dong ya, dan harga minyak meningkat, artinya apa guys? Harga tiket pesawat di Vietnam pasti bakal meloncat tinggi. Dan ini udah kelihatan karena beberapa maskapai di sana begitu melihat kompetitornya banyak yang nyungsep, kolaps, jumlah penerbangan berkurang, apa yang terjadi? Mereka langsung naikin nih harga tiket penerbangan lewat jalur apa? Fuel surcharge. Naik 3 kali lipat guys. Lu bayangin kompetitornya Vietnam Airlines tuh ada Vietjet, ada Viet Travel. Harga tiketnya udah naik tinggi guys. Contoh nih Vietjet, harga tiket dari Vietnam ke Korea Selatan sebelumnya cuma 300.000 guys. Sekarang udah naik jadi 1 juta perak. Gila nggak? Naiknya 3 kali lipat. Terus pesawat Viet Travel, biasanya nih dari Vietnam ke Bangkok itu tarifnya cuma 200 ribuan guys. Sekarang sudah jadi 481.000. Jadi udah terjadi peningkatan yang sangat signifikan nih guys di bisnis penerbangan Vietnam. Kenapa mereka kemudian naikin harga tiket guys? Ya gara-gara harga fuel charge-nya naik. Terus kenapa harga fuel surcharge-nya naik guys? Dan naiknya bisa sampai 3 kali lipat, simple aja. Karena ternyata harga rata-rata bahan bakar jet global tingkat dunia memang faktanya nih udah naik lebih dari 100% loh semenjak perang Iran. Teman-teman bisa lihat di layar kaca nih. Ini harga jet fuel, harga aftur dunia nih. 20 Februari 2026 harga rata-ratanya sekitar $95 per barel. Tapi 20 Maret 2026 harganya sudah naik menjadi $197 per barel guys. Nah dari sini aja udah bisa lihat, wah ya wajar aja ya harga tiketnya naik. Kenapa? Karena ternyata harga afturnya juga sudah naik lebih dari 100%. Ngeri sih guys, apalagi buat negara kayak Vietnam ini. Kenapa? Karena lu tahu ya, Vietnam itu penting banget dia menjadi hub untuk manufacturing. Mereka menjadi hub untuk industrialisasi Asia Tenggara. Dan yang paling penting, mereka juga lagi pengen bangun dirinya menjadi hub buat pariwisata Asia Tenggara. Makanya teman-teman gak usah heran, begitu industri penerbangan Vietnam nyungsep, harus siap-siap. Jangan-jangan GDP negaranya juga bakal ikut nyungsep, ekonomi negaranya bakal ikut nyungsep. Lah kok bisa? Lu bisa lihat di layar kaca. Ternyata transportasi udara itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Sekitar 295 triliun per tahun ke perekonomian Vietnam. Bahkan mereka berkontribusi sekitar 4,1% loh terhadap GDP mereka. Dan bisnis yang terasosiasi dengan dunia penerbangan di Vietnam mampu menciptakan 2,5 juta guys. Jadi 2 juta lebih loh lapangan kerja. Jadi di sini yang berhubungan dengan penerbangan apa guys? Bisnis pariwisata, perhotelan, catering, supir, logistik, wah macam-macam. Mulai dari satpam, kurir, porter, dan lain sebagainya. Itu ternyata kuenya itu sampai 2,5 juta lapangan kerja loh yang berhubungan dengan bisnis penerbangan. Makanya negara kayak Vietnam nih gak boleh tenang-tenang aja. Lu bayangin 4,1% dari GDP nasional mereka berasal dari bisnis transportasi udara. Wah gawat nih, pedagang catering buat makan di pesawat bisa-bisa kolaps nih guys. Dan ini sayang banget guys, soalnya di tahun lalu aja, tahun 2025 ya, bisnis penerbangan di Vietnam itu lagi naik tinggi guys. Lu tau gak, industri penerbangan di Vietnam itu sedang naik signifikan. Tahun lalu aja mereka itu membawa lebih dari 83 juta penumpang loh yang naik pesawat. Ini peningkatan 10% lebih. Nah mayoritas ternyata berasal dari penerbangan rute internasional. Ini mencapai 46 juta guys. Jadi lu bayangin guys, ini sebuah negara industrialisasi, GDP mereka bakal tumbuh 10% tahun ini. Ternyata penerbangan di sana mayoritas adalah penerbangan internasional. They're going to be the next Singapore guys, Vietnam guys.
Indonesia bakal ketinggalan nih, Singapura aja bakal ditinggal nih. Lu bayangin penerbangan internasional di Vietnam itu 46 juta guys. Ngeri gak lu? Indonesia aja termehek-mehek buat datengin 10 juta wisatawan asing guys. Vietnam udah tembus 46 juta loh. Lalu lintas penerbangan internasional loh. Gila gak? Dan bukan cuma Vietnam loh yang terdampak. Ternyata Bangladesh juga terdampak. Lu tahu hari ini harga jet fuel, harga aftur di Bangladesh udah naik lebih dari 80%. Karena krisis energi yang tercipta gara-gara perang di Hormuz ini guys. Dan akibatnya apa ya? Bangladesh terpaksa meliburkan kampus-kampus sekolah di sana demi membatasi penggunaan BBM. Terus kenapa harus dibatasi penggunaan BBM di sana guys? Karena ternyata ya impor bensin Bangladesh seperti Indonesia mayoritas berasal dari Singapura dan Malaysia. Teman-teman bisa lihat di layar kaca. Di tahun 2025 mereka itu impor dari Singapura dan Malaysia itu udah sampai 150 ribu ton. Ini banyak sekali guys. Karena dari India aja mereka cuma impor 15 ribu ton. Artinya memang Bangladesh ini nyawanya bergantung pada kebaikan hati Singapura. Karena ternyata Singapura adalah sumber minyak Bangladesh guys. Nah terus ngapain panik? Indonesia aja nggak panik. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini merah membara sudah gue share loh dari tahun lalu, dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Nah terus ngapain panik? Indonesia aja nggak panik. Indonesia kan nggak impor dari Hormuz. Indonesia kan impornya dari Singapura dan Malaysia. Ngapain Bangladesh ini panik? Kan lu juga impor dari Singapura Malaysia. Ya terang aja lah guys. Lu lihatlah data menunjukkan di layar kaca. Ternyata Singapura tidak punya ladang minyak guys. Ternyata Singapura juga impor minyak. Dia punya refinery. Banyak. Yes. Tapi sumber minyaknya dari mana? Dia impor. Dari luar negeri. Disuling. Jadi barang jadi. Aftur lah. Pertamax lah. Dexlite lah. Jadi di refine sama mereka guys. Tapi teman-teman kalau lihat ternyata Singapura nyawanya ternyata dari Timur Tengah juga. Lu lihat supply minyak Singapura peringkat 1 ternyata dari Emirat Arab. 12 juta barel lu bayangin. Peringkat 2 Amerika Serikat 11 juta barel. Peringkat 3 Qatar 5 juta barel. Peringkat 4 Arab Saudi 3,5 juta barel. Lalu ada Irak 1,5 juta barel. Kalau di total-total ternyata 22,8 juta barel minyak Singapura itu dari Timur Tengah. So dari sini teman-teman bisa tahu faktanya lebih dari 50% sumber minyak Singapura impor juga ujung-ujungnya dari negara Teluk, dari Hormuz guys, dari Timur Tengah. Wajar dong panik Bangladesh. Apalagi Malaysia. Ternyata Malaysia masih impor juga minyaknya. 67% minyaknya Malaysia impor dari Timur Tengah. Lu bisa lihat di layar kaca. Peringkat 1 Arab Saudi 9,3 juta barel. Peringkat 2 Emirat Arab 4,5 juta barel. Peringkat 4 Qatar 1 juta barel. Dari sini lu bisa tahu ya hampir 15 juta loh. Alias 67% impor minyaknya Malaysia ya dari Timur Tengah juga, dari Hormuz juga guys. Jadi kalau dibilang Bangladesh gak usah panik gara-gara terjadi krisis di Singapura, Malaysia ya aneh. Karena ternyata Singapura, Malaysia minyak buminya juga impor dari Hormuz guys. Juga impor dari Arab Saudi lah, Emirat Arab lah, Qatar lah. Syukurnya nih buat Bangladesh, ini syukurnya nih. Ternyata sektor penerbangan udara itu gak terlalu signifikan buat negara miskin seperti Bangladesh. Kenapa? Data menunjukkan kontribusi pesawat udara, transportasi udara itu cuma 89 triliun terhadap perekonomian mereka. Alias 1,2% dari GDP mereka. Jadi gak penting-penting banget nih buat negara miskin Bangladesh nih. Dan sektor transportasi udara itu cuma menyumbang 475.000 tenaga kerja. So ya memang Bangladesh boleh-boleh aja sih panik, tapi gak usah terlalu khawatir lah. Karena perekonomian mereka tidak terlalu bergantung sih dengan dunia penerbangan.
Nah yang ngeri itu sebetulnya Filipina guys. Karena Filipina juga resmi ya mengalami krisis aftur. Nah buat teman-teman yang belum tahu, saking parahnya krisis aftur di Filipina, Filipina itu sudah membuat skenario terburuk nih. Pesawatnya nggak ada yang boleh terbang. Bisnis penerbangan di Filipina terancam kolaps guys gara-gara krisis aftur. Pemerintah Filipina bahkan sudah menyatakan operasional pesawat bakal dihentikan akibat kekurangan bahan bakar jet gara-gara dampak perang yang terjadi di Timur Tengah. Dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bahkan telah menetapkan status darurat energi nasional karena meningkatnya ketidakpastian nih di pasar energi dunia. Dan wajar aja buat negara Filipina buat panik guys. Apalagi krisis aftur ini gara-gara ya pasokan minyak mentahnya Filipina ternyata mayoritas ya dari Timur Tengah. Bukan lewat perantara kayak Singapura Malaysia ya, kayak Indonesia kan bodoh banget impor dari Singapura Malaysia. Tapi kalau si Filipina ini ada pinternya juga. Ternyata dia impor langsung dari Saudi Arabia, impor 30 triliun, impor dari Emirat Arab 20 triliun, impor dari Irak 8 triliun. Ya suka nggak suka, ternyata mayoritas minyak yang beredar di Filipina ya impor juga dari negara-negara Arab. Oh, lu bayangin 90% loh minyak yang ada di Filipina impor dari Timur Tengah. Makanya mereka wajib ketakutan guys. 90% loh, sadis. Apalagi pertanggal 20 Maret ya pemerintah Filipina sudah menyatakan cadangan minyak mereka cuma tersisa 45 hari lagi. Makanya dari sekarang mereka sibuk nih pontang-panting cari sumber minyak yang baru. Tapi syukurnya ya Filipina punya nyali karena dia berani nih mengkontak nih negara yang selama ini diboikot sama sekutu yaitu Rusia. Jadi kemarin udah resmi guys, meskipun terjadi konflik di Timur Tengah, Filipina ini geraknya cepet loh. Udah ada kapal nih, satu kapal nih confirm udah masuk bawa 700.000 barel minyak mentah dari Rusia. Dan ini sudah tiba di Filipina. Ini benar-benar brilian sih Filipina. Kenapa? Karena kapal ini masuk setelah keadaan darurat energi nasional itu diumumkan oleh presiden. Dari sini kita bisa lihat ya langkah Manila yang gerak cepat nih buat cari sumber pasokan alternatif meskipun dunia lagi krisis, ternyata betul-betul hebat lah. Cepat tanggap lah mereka. Dan mereka wajib lakukan itu guys. Karena berdasarkan data memang kontribusi sektor transportasi udara terhadap perekonomian Filipina super signifikan. Lu bayangin, kontribusinya setara 343 triliun loh terhadap perekonomian negara Filipina. Itu setara dengan 4,6% dari GDP mereka. Dan sektor transportasi udara ternyata menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja di Filipina. Makanya gak usah heran kalau menteri-menteri di Filipina pontang-panting bro buat menyelamatkan industri pesawat terbang mereka, menyelamatkan industri pariwisata mereka, menyelamatkan industri penerbangan mereka. Ternyata kontribusinya sangat besar. Nah terus gimana dengan Indonesia guys? Indonesia ternyata masih aman-aman aja karena pasokan aftur di Republik kesayangan kita ini cukup loh buat 33 hari ke depan dan masih dinyatakan aman. Kenapa aman? Karena menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ya, mereka bilang batas kategori aman itu kalau cadangan bahan bakar jet Indonesia itu 26 hari, minimal 26 hari. Nah kita ada di 33 hari. Artinya Indonesia ini aman banget guys, super aman. Soalnya batas kita 26 hari. Meskipun ada negara lain tuh yang stoknya bisa sampai berbulan-bulan ya. Tapi ya udahlah yang penting Indonesia aman guys. Nah Indonesia itu kita konsumsi sekitar 3,5 juta kiloliter bahan bakar setiap tahunnya nih, aftur nih. Nah dari 3,5 juta kiloliter beda dengan Filipina ya. Mayoritas impor 90%. Ternyata Indonesia impornya cuma 40%. Bagus nggak? Ya bagus aja sih. Tapi kalau bisa kita kurangin lagi dong. Kalau bisa pakai produksi nasional dong. Jangan sampai kita kolaps nih. Kayak Filipina dan Vietnam guys. Kenapa penting banget buat Indonesia melindungi bisnis penerbangan kita ya? Bukan karena gua pegang saham. Bukan guys, tapi karena ternyata sektor transportasi udara itu memberikan kontribusi setara 1.000 triliun loh buat perekonomian Indonesia. Dan sektor transportasi udara itu berkontribusi 4,6% terhadap GDP kita. Ya jelas aja lah, lu kan bisnismen, lu mau buka usaha, bisnis di Manado, bisnis di Bali. Kan gak mungkin lu berenang ke sana ya, kan lu bukan atlet olimpiade. Udah pasti lu naik pesawat, udah pasti lu menghidupi supir taksi lah, porter lah, catering, tukang masak, pramugari, pilot, sopir truk afturnya dan lain sebagainya. Intinya hiduplah oke sistem itu dan kontribusinya signifikan 4,6% dari GDP loh, ribuan triliun loh. Dan penciptaan lapangan kerja berkaitan dengan transportasi udara itu lebih dari 6 juta orang. Jadi lebih dari 6 juta lapangan kerja bersumber dari sektor yang berhubungan dengan transportasi udara guys. Makanya penting banget Indonesia harus gerak cepet loh. Kalau enggak banyak pengangguran di mana-mana loh. Dan untungnya ya Indonesia termasuk oke. Kenapa? Karena lu tahu ya kemarin kan kita ada perang dagang nih sama Amerika Serikat. Kita kena tarif tuh 0%. Banyak orang bilang dirugikan, kagak, kita diuntungkan. Dan lu tahu ya pemerintah juga udah komit buat apa? Kita dapat supplier baru minyak bukan lagi dari Timur Tengah, tapi kita dapat supply minyak dari Amerika Serikat.
Resmi kita bisa impor sampai 253 triliun guys. Bukan dari Singapura, bukan dari Malaysia, tapi direct dari Amerika Serikat. So that's a good news karena ternyata kita punya diversifikasi. Bukan satu nyawa, kita nambah nyawa kita dari negara-negara lain loh. Termasuk sebetulnya kita juga bisa impor dari Rusia guys. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa Indonesia sebetulnya nggak perlu terlalu panik lah. Karena kita masih ada produksi dalam negeri, pertama. Yang kedua, kita tidak seperti Filipina dan Vietnam yang nyawanya bergantung sama impor aftur. Indonesia faktanya masih bisa produksi aftur sendiri. Makanya agak aneh tuh kemarin banyak orang nyebarin hoax nih, anjing-anjing peliharaan George Soros nih. Mereka bilang Indonesia bakal stop penerbangan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kayaknya enggak tuh guys, kayaknya itu betul-betul hoax tuh. Mau bikin kerusuhan aja tuh orang-orang itu. Karena kemudian langsung dibantah nih sama Kemenhub. Dan gue bisa lihat itu juga nggak mungkin. Nggak sesuai dengan data yang kita punya. At least kita masih aman. Lebih dari 1 bulan ke depan masih aman. Jadi kalau ada yang bilang menyebarkan hoax di grup-grup WA lu, grup Facebook lu, itu orang-orang yang provokator aja guys. Berdasarkan data, tidak. Kita masih aman. Ini khusus aftur ya. Kita nggak ngomong BBM yang lain loh. Anyway ya, pemerintah sendiri udah ada rencana sih buat stop impor aftur di tahun 2027. Dan bukannya nggak bisa kita bikin impor aftur. Lu tahu nggak sih? Di Singapura aja mereka udah bikin SAF, Sustainable Aviation Fuel. Itu bensin pesawat aftur yang berasal dari minyak jelantah guys. Artinya ya Indonesia, minyak jelantah itu kan tentu minyak sawit artinya. Artinya Indonesia juga bisa loh bikin aftur dari minyak kelapa sawit. Kita sebetulnya bisa swasembada energi pesawat terbang. Kalau kita mau guys. Tapi lu udah tahu ya sayangnya Indonesia ya. Selalu aja ada berita-berita yang membuat lu menangis. Kenapa? Kilang Dumai Pertamina punya nih 2 tahun meledak 2 kali guys. Konsistensi nih mereka nih. Belum lagi kasus korupsi minyak di Indonesia. Nggak habis-habis. Dan apalagi Indonesia udah bertahun-tahun tidak membangun kilang minyak yang baru. Si Purbaya sampai bilang males-malesan aja nih kerjanya nih. Itulah bikin pusing negara kita lah. Untung ada 1 kilang yang sebentar lagi jalan ya. Balongan tuh yang ada di Kalimantan. Semoga bisalah mengurangi ketergantungan kita terhadap ya mafia minyak yang ada di luar negeri itu guys. Tapi ya udah guys, itu kan soal cerita di Vietnam lah, Bangladesh lah, Filipina lah. Kalau Indonesia gimana guys? Sebetulnya Indonesia dalam kondisi yang bagus atau tidak, diuntungkan atau dirugikan? Ya udah jelas ya kalau soal aftur, lu jangan termakan hoax, kita masih aman. Tapi soal BBM yang lain gimana guys? Karena menurut Menteri Energi Indonesia nih si Bahlil, dia bilang apa? Indonesia aman. Soal BBM ya, gue ngomong aftur. Soal BBM aman. Kenapa? Karena ternyata Indonesia tidak impor dari Hormuz. Indonesia tidak impor minyak dari Timur Tengah. Ternyata beruntung sekali Indonesia memiliki menteri yang super brilian seperti si Bahlil ini. Indonesia impornya dari Singapura dan Malaysia. Wah syukur banget guys. Beruntung lu punya menteri kayak si Bahlil ini. Kita punya produksi dalam negeri juga. Dalam ya, negeri ya? ada, impor juga kita, ada. impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Oke. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear Itu ya. tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Selat Hormuz. Tapi lu gimana guys? Itu kan menurut si Bahlil ya. Indonesia aman-aman aja. Kalau menurut Benix gimana? Lu penasaran gak sih kalau kita bikin video khusus nih? Bukan membahas aftur, tapi membahas BBM Indonesia. Kondisinya sudah gawat darurat, atau tenang-tenang aja guys? Gimana guys kalau next video kita bahas lebih detail soal kondisi BBM Indonesia? Dan menurut teman-teman sendiri di rumah gimana? Menurut kalian apakah Indonesia benar-benar aman dengan cadangan aftur kita yang cuma 33 hari? Atau justru sedang berada di zona bahaya nih? Tapi kita gak sadar aja. Termasuk yang BBM itu. Sebetulnya Indonesia benar-benar bisa gak sih swasembada energi? Kita sebetulnya bakal krisis BBM apa enggak sih? Bisa dipercaya nggak pernyataan pejabat-pejabat kita ini? Tulis dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sebenarnya kondisi BBM Indonesia ini mengkhawatirkan atau aman-aman aja guys? Apalagi teman-teman yang punya expertise di sana. Share dong pandangannya dengan teman-teman yang lain di kolom komentar. Segera tulis pandangan kalian seperti apa. Jangan lupa like and subscribe YouTube Benix. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.